Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Mas Andi, ini kegaduhannya sudah melebarkah sehingga tim hukum dari Pak Jokowi merasa perlu untuk segera mendesak dan menuntaskan laporan yang sudah masuk ke Polda Metro Jaya begitu. Dan seperti yang disampaikan Pak Jokowi setiap kali kemudian muncul ke hadapan publik diselesaikannya secara hukum saja, itu yang diinginkan. Iya, sebetulnya kalau kita lihat memang sudah melebar kemana-mana ya. Yang bukan expertise-nya aja masuk juga. Pengen ingin merasakan KKN kali seperti apa gitu kan. Kan semacam itu. Jadi framing-framingnya itu juga semakin gencar ya. Mohon maaf aja ini udah kelewatan batas betul untuk framing-framing itu. Memang ya biar kita ini negara kita guyup, rukun, adem, ayem ya. Memang pembuktiannya itu memang harus di pengadilan untuk proses itu. Ya, karena ini sudah membuat kegaduhan juga sih ya untuk pemerintah kita sekarang. Karena dikait-kaitkan pula ini sampai namanya pemakzulan dan segala rupa ya. Jadi, hampir sama juga tuh dengan 4 pulau itu kan. Jadi meskipun Pak Jokowi pada saat itu juga menyampaikan sebetulnya sedih melihat kasus ini. Sekali. Tapi mau tidak mau hukum yang harus bicara. Yang kemudian nanti kita akan lihat penetapan tersangka dari kemudian laporan yang dibuat Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Karena ini akan presiden buruk ya. Nanti akan jadi presiden buruk ya kalau ini tidak dituntaskan secara terang benderang melalui jalur hukum. Ya kan? Kalau Bang Azam mengatakan ini akan panjang, ya memang ini pasti akan panjang. Itu yang diharapkan oleh pihak Roy Suryo kan begitu. Ya, biar tetap dipanggil sama TV gitu kan, stasiun TV kan. Kan bisa saja itu terjadi juga ya kan. Ya mungkin juga pengacaranya buat ratingnya naik. Bisa saja seperti itu ya. Ini asumsi Aswan aja, bukan yang lain. Tapi yang penting buat kita di sini adalah ayolah, tahan diri lah ya. Sama kita juga bertahan-tahan juga gitu loh. Ya. Kita tunggu aja, kita minta PMJ ya Polda Metro Jaya untuk mempercepat proses itu. Apakah ini dimajukan penyidikan? Monggo silakan. Monggo baik Mas Andi. Dari TPUA siap tentunya dengan apapun nanti prosesnya akan berlangsung ketika kemudian ini sudah mulai mendesak, bisa saja kemudian nanti naik ke penyidikan begitu, tentu. Bang Azam? Iya itu tentu dong. Tapi saya penyegaran dulu, mau saya katakan bahwa 9 Desember 2024 ini Prof. Egy kan sudah melaporkan tentang ijazah palsu ke Barreskrim Mabes. Ya, setelah itu belum selama 6 bulan lebih sampai sekarang tidak pernah ada LP, baru Dumas terus. Nah, tanggal 30 April, Pak Jokowi melaporkan ke Polda Metro. Ke Polda Metro. Setengah bulan kemudian kurang lebih sudah ngegeruduk yang dipanggil. Artinya cukup cepat di Cukup cepat sekali. Nah itulah yang saya katakan equality before the law. Jadi kesamaan dalam hukum ini sudah pincang sudah, gitu loh. Nah maksudnya berarti kan ada yang diistimewakan, gitu loh maksud saya. Padahal logikanya apa yang dilakukan proses laporan oleh Pak Jokowi itu masih dalam bentuk penyelidikan. Hampir sama dengan Mabes yang Bang Egy, kan begitu. Padahal Bang Egy sudah diperiksa, bukan Bang Egy ya, ada 4 atau 5 orang yang sudah diperiksa, termasuk juga 7 video flash disk yang diberikan, termasuk juga ahli, tapi kan dianggap penyelidikan itu diberhentikan karena tidak ada peristiwa hukum. Belum diperiksa Bang Egy. Bang Egy sekarang kan lagi kanker sakit, ada di luar negeri. Baik, artinya Bang Azam ketika nanti apapun intervensinya tetap siaplah menghadapi semua proses hukum yang berlangsung. Saya tambahkan sedikit saja Bang Azam. Bahwa ada putusan 882 di MA sebagai jurisprudensi bahwa kalau ada sebuah laporan pidana yang dilakukan, maka selesaikan dulu proses laporan ini. Jangan orang yang melaporkan ini dilaporkan balik. Nah ini kan, ini jurisprudensi loh ya. Baik. Pak Susno seperti apa? Ini kita nanti akan melihat proses yang ke depan yang berlangsung di Polda Metro Jaya akan seperti apa Pak Susno? Kita sama-sama berharap bahwa ini segera selesai. Selesainya itu lewat pengadilan. Apapun pencemaran nama baik kah, ITE kah, ataukah penggunaan ijazah palsu kah, atau fitnah kah, karena pasal itu banyak sekali ya. Silakan mana yang terbukti naik ke pengadilan, toh barang buktinya tetap menggunakan ijazah ini. Karena ijazah ini yang jadi pokok masalah kan. Nanti akan dinilai, ada putusannya, kita lihat putusan pengadilan negerinya mengakui ini ijazah ini asli apa tidak. Kalau yang tidak puas masih bisa banding, kalau yang tidak puas lagi bisa kasasi, bisa PK, PK pun sekarang tidak terbatas, kan panjang. Nah tentang pasal Polda Metro kan enak, laporan ada satu dari pihak sini
pihak Pak Jokowi beberapa pasal. Nanti ada laporan lagi dari Polres mana tadi kan? Dijadikan satu saja, dikumpulkan supaya nggak nanti selesai Polda Metro, Polres sana ke Polsek sana, nanti sampai ganti presiden nggak selesai ini. Jadi boleh saja tentang pasal-pasalnya, misalnya yang dihebohkan di TV mana kemarin itu, wah ini provokasi nggak ada. Nah kalau di Polsek sana ada, ya kumpulkan saja. Kumpulkan semua supaya ini selesai, mana yang terbukti kan nanti hakim yang menilai. Dari sekian pasal yang terbukti dan meyakinkan ini ketok. Tapi ini baru pengadilan negeri kan, belum tentu orang ini bersalah. Masih lagi naik lagi. Sehingga sampai tuntas. Sudah masuk ke ranah hukum, kita tinggal menanti bagaimana proses hukum yang akan berlangsung. Terima kasih Bang Azam, Pak Susno. Di lain kesempatan kita ya Bang Azam. Tadi kita sudah tangkap poinnya ya malam hari ini. Karena kita tunggu nanti bagaimana ke depannya Bang Azam ya proses hukum yang berlangsung. Terima kasih Bang Azam, Pak Susno, Mas Andi juga terima kasih semuanya. Selamat malam, sehat selalu semuanya.